Battle Through the Heavens Chapter 61 sampai Chapter 70. Menyamar sementara, tiga klan mulai pergi melalui pintu keluar rumah lelang, masing-masing pemimpin klan memberikan senyum palsu dan tawa yang tidak menyenangkan. Saat mereka saling berpandangan, jejak permusuhan dan ejekan muncul di wajah mereka. Tiga klan melaju menyeberangi aula ketika mereka pergi dan setiap kali mereka lewat, orang-orang akan dengan cepat minggir. Di Wutan City, hampir tidak ada kekuatan lain yang bisa menyaingi tiga klan besar itu. Sekali lagi, Xiao Zhan dengan setengah hati mengatakan beberapa patah kata kepada Ao Bapa di dekatnya. Tiba-tiba, gerakan Xiao Zhan menegang dan langkah kakinya terhenti. Melihat gerakan Xiao Zhan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke garis pandangnya. Tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit bergetar. Bahkan wajah JLIB dan Ao Bapa sedikit berubah. Di pintu masuk aula lainnya, tiga sosok perlahan berjalan keluar. Orang yang memimpin mereka adalah kepala juru lelang primer Auction House, Ya Fei. Sebagai pelanggan yang sering mengikuti lelang, Xiao Zhan dan yang lainnya semua tahu wajah asli wanita ini. Meskipun wanita ini biasanya menampilkan wajah yang penuh dengan senyum, semua orang tahu bahwa wanita ini sebenarnya sangat arogan. Namun hari ini, wanita angkuh ini, bertentangan dengan dirinya yang normal, dengan hormat membimbing para tamu. Ini benar-benar membuat Xiao Zhan dan yang lainnya kagum. Di belakang kelompok tiga, penatua alkemis lelang Guni tersenyum dan mengatakan, beberapa kata ke telinga orang berkerudung hitam misterius. Ekspresinya yang tersenyum menutupi wajahnya, sedemikian rupa sehingga jejak pujian bisa terlihat. Jika sikap hormat Ya Fei telah menyebabkan Xiao Zhan dan yang lainnya merasa kagum, maka sikap yang ditunjukkan Guni membuat mereka merasa terpana. Sebagai alkemis peringkat tertinggi Wutan City, biasanya hanya tiga kepala klan yang bisa menemuinya. Ketika mereka melakukannya, mereka penuh hormat dan tidak berani sedikit pun tidak sopan. Sebagai alkemis tingkat kedua, Guni mempertahankan kebanggaannya menjadi seorang alkemis. Ketika dia berbicara dengan acuh tak acuh, membuat orang lain lebih menghormatinya. Tapi tipe orang ini, tanpa diduga dia menunjukkan rasa hormat tanpa mencoba menyembunyikan senyumnya yang menyanjung. Bahwa, orang yang ingin dia hormati. Siapa sebenarnya orang ini? Pemandangan itu mengejutkan. Akhirnya, tatapan mereka perlahan bergeser ke sosok berjubah hitam di tengah. Menyapu figur tinggi sosok bayangan itu, Xiao Zhan dengan cemas berpikir dalam benaknya, siapa orang ini? Seseorang yang dapat membuat orang-orang terpenting di rumah lelang primer dengan hormat mengirimnya pergi. Untuk apa orang dengan level ini datang ke kota Wutan? Menjilati bibirnya yang agak kering, Xiao Zhan melihat sekeliling dari kiri ke kanan dan benar-benar menemukan bahwa Jia Laibi dan Ao Bapa juga penasaran dan terkejut. Mengangkat matanya penuh harap pada tiga orang yang keluar, wajah Xiao Zhan tersenyum kecil, berjalan maju dua langkah, dan tersenyum, Nona Ya Fei, sesepuh Guni. Haha, sangat jarang melihat kalian berdua tampil bersama. Ketika Ya Fei dan Guni keluar sebelumnya, keduanya sudah melihat pemimpin tiga klan. Melihat Xiao Zhan keluar untuk berbicara, gerakan mereka masih sama. Tetapi hanya setelah orang berjubah hitam itu berhenti, mereka menghela nafas lega. Hahaha, kami mengirim tamu yang berharga, itu saja. Ya Fei tertawa ringan. Oh, hahaha, Jia Laibi juga mendekati sambil tersenyum. Tak lama kemudian, tatapannya beralih dari Ya Fei ke orang berkerudung hitam dan dengan sopan bertanya, haha. Saya tidak tahu apakah tuan ini, juga dari kota Wutan. Haha, Anda terlihat agak asing bagi saya. Tetua klan Jialai, tuan ini adalah tamu berharga primer Auction House. Alis Guni Elder berkerut dan terbatuk untuk memperingatkan Jia Laibi untuk tidak bertanya dengan sembarangan. Mendengar nada peringatan penatua Guni, kulit wajah Jia Laibi sedikit berubah dan berbisik pada dirinya sendiri, bahkan penatua Guni melakukan ini dengan ketakutan. Siapa sebenarnya identitas orang ini? Melihat bagaimana Jia Laibi disambut dengan jawaban yang bijak, Xiao Zhan menelan apa yang ingin dikatakannya. Melihat sikap hati-hati Guni, orang berjubah hitam ini jelas berada pada tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda dari mereka. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain tertawa sedikit dan kemudian dengan bijaksana mundur. Kamu, apakah Xiao Zhan dari klan Xiao Kan? Tepat ketika Xiao Zhan hendak mundur, orang berjubah hitam yang diam-diam itu tiba-tiba bertanya. Mendengar suara tua ini, Xiao Zhan menatap kosong sedikit. Segera setelah itu, dia ragu-ragu dan kemudian mengangguk.
Saya mendengar bahwa Tuan Muda klan Anda mengandalkan yayasan eliksir ini untuk melompat ke Duan Qi ke-9. Haha, ini benar-benar membuatku kagum. Orang berjubah hitam itu tertawa datar. Ditemui dengan perlakuan sopan semacam ini, Xiao Zhan merasakan kegembiraan di hatinya dan tersenyum, putraku memiliki keberuntungan. Melambaikan tangannya dengan riang, orang berjubah hitam itu tersenyum. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan seseorang. Di masa depan jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengannya. Mungkin dia bahkan bisa menjadi seorang alkemis. Dengan agak terpana, Xiao Zhan muncul seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan Penatua. Baik, di masa depan jika ada kesempatan, saya akan mencari klan Xiao Anda untuk berkolaborasi bersama. Sambil tersenyum, orang berjubah hitam itu berbalik untuk menghadapi Ya Fei dan Guni, tidak perlu mengantar saya pergi. Saya masih memiliki beberapa urusan yang harus dilakukan. Saya akan pergi dulu. Setelah berbicara, Xiao Yan tidak menunggu reaksi mereka dan berjalan dengan langkah besar keluar dari rumah lelang. Membelai wajahnya dengan cara yang tak terlukiskan, Xiao Zhan menoleh dan benar-benar melihat Ya Fei dan Guni menatapnya, wajah dipenuhi dengan rasa iri. Pemimpin klan Xiao, apakah Anda mengenali tuan tua itu? Tanya Ya Fei. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Xiao Zhan memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya dengan gugup ke arah Ya Fei dan Guni, yang memegang ekspresi aneh di wajah mereka. Keluarga Xiao telah diberkati. Guni dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik yayasan Eliksa, yang dipegang erat oleh Jia Laibi, di dadanya seolah-olah itu adalah harta yang berharga, dan berkata dengan acuh tak acuh, benda-benda itu disempurnakan olehnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan, warna kulit ketiga kepala keluarga berubah dengan liar. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Zhan bersinar dengan gembira, dia tidak menyangka bahwa Penatua berjubah hitam itu akan menjadi seorang alkemis. Melihat sikap Guni sebelumnya, jelas bahwa Penatua itu adalah alkemis peringkat jauh lebih tinggi daripada Guni. Jika seorang alkemis tingkat kedua bisa membuat mereka sopan, lalu bagaimana dengan alkemis tingkat ketiga atau bahkan keempat? Kami sangat diuntungkan kali ini. Berpikir kembali ke saat orang berkerudung hitam itu menawarkan diri untuk berkolaborasi di masa depan, kedua mata Xiao Zhan langsung menyala dan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Setelah keterkejutan mereka memudar, mata Jia Laibi dan Ao Bapa bersinar dengan iri. Meninggalkan rumah lelang, Xiao Yan berkeliaran di jalan selama beberapa waktu. Ketika dia melihat bahwa tidak ada terlalu banyak orang di sekitarnya, dia menyelinap ke gang terdekat. Melepaskan jubah hitamnya, Xiao Yan menggerutu, "Guru, Anda hampir mengekspos saya di sana." "Hehe, apa yang baru saja aku lakukan, bukankah itu yang diinginkan hatimu juga?" Dari cincin hitam pekat yang tanpa hiasan itu terdengar tawa Yao Lao yang geli. Kata-kata ini menyebabkan Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi memang benar bahwa dia merasa sedikit meminta maaf kepada ayahnya. 2 kali dia melelang produk, 2 kali juga dia memeras uang dari Xiao Zhan. Dia menendang jubah ke selokan dan berbisik, "Saya akan menebusnya dengan menemukan kesempatan untuk berkolaborasi dengan klan Xiao di masa depan. Itu seharusnya memberi dia sedikit kompensasi." Dengan bahan-bahan berharga di tangan Xiao Yan, dia memasukkannya ke dalam dadanya. Setelah keluar dari gang, dia praktis terbang kembali ke kediaman Xiao Clan. Karena Xiao Zhan dan rekannya belum kembali, tempat itu terasa kosong. Para penjaga di gerbang, melihat tuan muda berbakat super klan Xiao, tidak berani menghalangi dia. Melihat perilaku mereka, tuan muda itu tersenyum dan kemudian berlari masuk. Dengan berlari cepat, Xiao Yan tiba di kamarnya sendiri dan mengeluarkan bahan dari dadanya. Dia memperlakukan bahan-bahan itu seperti menghargai orang. Menangkupkan tangannya, dia mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. Yang pertama adalah tanaman kuning layu dengan 5 daun hitam pekat. Itu adalah Incliff Lotus, setiap daun mewakili umur 10 tahun. The Snake Venom Fruit bulat sekitar setengah kepalan tangan. Jika buah hijau gelap diletakkan di bawah hidung, orang akan mencium bau tajam yang asam. Buah ular racun cukup langka, ditemukan hanya di dekat sarang binatang ajaib ular peringkat 5 atau di atasnya. Karena kaitan buah dengan ular, unsur yin dingin buah berlimpah dan sebagai hasilnya, buah sering digunakan sebagai mediator untuk efek obat. Rumput pengumpul roh, meskipun sebagian besar tampak seperti rumput biasa, memiliki ujung kecil berwarna kuning di ujungnya. Semakin kuat cahayanya, semakin murni energinya.
Atribute Water Core sihir tingkat 2 memiliki warna biru yang kaya. Saat diletakkan di atas meja, tidak hanya melembabkan udara di sekitarnya, tetapi juga membasahi meja. Setelah matanya menyapu ramuan, dengan suara rendah Xiao Yan dengan tidak sabar bertanya, "Guru, semua bahan sudah ada. Bisakah kita mulai memperbaiki? Mengapa kamu begitu tidak sabar? Kita tidak bisa diganggu saat penyulingan. Bagaimana jika secara kebetulan, seseorang masuk dan kami terganggu? Seseorang akan bertanya tentang saya, dan bahan-bahannya akan sia-sia." Di dalam ring, Yao Lao berseru, "Lebih baik disaring di malam hari." Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan dengan sedih menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menyembunyikan bahan-bahan itu di lemari, berbaring di tempat tidur dan menunggu malam tiba. Setelah berbaring sekitar setengah jam, pintunya tiba-tiba ditendang terbuka dengan brak. Sepasang kaki ramping berjalan masuk. Ternyata itu adalah Xiao Yu. Dia mengamati ruangan dan melihat bahwa Xiao Yan sedang tidur. Dia dengan dingin menyuntikkan, "Tuan muda. Saatnya makan malam. Apakah Anda berharap menerima undangan?" Xiao Yan segera bangun dan duduk tegak di tempat tidur. Dia menatap Xiao Yu dengan bingung dan setelah beberapa saat, dia berkeringat dingin, "Sialan, benar saja apa yang dikatakan guru." Memikirkan situasi, hati Xiao Yan bergetar. Hampir bisa terdengar orang. Tegukan bergema dari tenggorokannya. Namun, setelah mengalihkan pandangannya ke Xiao Yu, dia mulai merasa marah. Ujung-ujung mulutnya berkedut, kemudian Xiao Yan menarik napas panjang. Akhirnya tenang. Adapun rasa takut yang dia rasakan beberapa saat yang lalu, itu berubah menjadi amarah. "Idiot, apakah Anda tahu apa itu sopan santun? Apakah Anda cukup pintar untuk masuk, tetapi terlalu bodoh untuk mengetuk? Di mana tata krama Anda?" Ini adalah pertama kalinya Xiao Yu melihat Xiao Yan yang sangat marah. Akibatnya dia hanya bisa terlihat seperti orang idiot. Aliran pelecehan verbal menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Kemudian sepasang kaki bergerak, bahkan dibebankan langsung ke depan Xiao Yan, "Bajingan kecil, aku menendang pintu Anda ke bawah. Terus, mulai sekarang aku akan menendangnya setiap hari." Dengan Xiao Yu menagih padanya, ingin memberinya pelajaran, Xiao Yan juga berwajah pucat. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengepalkannya, "Facuum palem." Kekuatan hisap yang kuat bergegas menuju telapak tangan Xiao Yan, menyebabkan penyerang yang berusaha berhenti tepat di depan tempat tidur untuk bukannya mendarat di atasnya. Setelah mencapai Duan Douqi 9, kekuatan hisap vakum palem Xiao Yan sedikit meningkat. Beberapa hari yang lalu, menggerakkan berat badan seseorang tidak mungkin, tetapi sekarang sangat mungkin. Meskipun Xiao Yan sedikit terkejut dengan peningkatan kemanjurannya, perasaan itu tidak bertahan lama dan dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dengan membalik tubuhnya, dia berhasil menaklukkan sepasang kaki itu dan tak lama kemudian, dia dengan kasar menekan pantatnya ke perutnya yang rata dan halus, kemudian dengan cepat membungkuk untuk menekan kedua tangannya untuk menahannya. Menemukan dirinya sekali lagi dalam posisi yang memalukan, Xiao Yu merasa sedikit bingung. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Yu memerah. Xiao Yu sekali lagi menggigit giginya, memaki dengan marah, "Bajingan kecil, lepaskan aku." Karena perjuangannya untuk mengunci kedua telapak tangannya di Xiao Yu, Xiao Yan juga merasa sangat lelah. Pada awal pertarungan lain, dia tiba-tiba menyerah dan menarik telapak tangan Xiao Yu, menyebabkannya terbalik. Setelah terbalik, punggung Xiao Yu melengkung ketika kakinya yang panjang membentang di atas tempat tidur. Tapi Xiao Yan tidak ingin memeriksanya. Dia menggertakkan giginya, mengangkat tangan tanpa ragu, menamparkan ke bawah. "Pak, sudah mempelajari pelajaranku. Jangan memasuki kamarku tanpa mengetuk pintu dulu." Di meja makan, Xiao Yan melirik bengkok pemakan ganas yang duduk di depannya. Saat Xiao Yu makan, giginya yang perak mengeluarkan bunyi berderak. Bibirnya melengkung, Xiao Yan teringat perasaan aneh. Duduk berhadapan dengan Xiao Yu yang telah menatap Xiao Yan dengan jahat sepanjang waktu, melihat gerakannya, wajah menawannya berubah merah lagi. Melihat aneh pada Xiao Yu, dia menggertakkan giginya. Kemudian melihat sikap acuh tak acuh Xiao Yan, Sun Er mengerutkan alisnya dengan curiga. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan sedikit demi sedikit menelan makanan di depannya. Tatapan Xiao Yan melompati Xiao Yu dan berhenti di tubuh Xiao Ning. Pada saat ini, wajah Xiao Ning dipenuhi dengan sukacita. Lekuk-lekuk di mulutnya hampir memanjang setengah di wajahnya.
Fingers dengan ringan mengetuk ujung meja, Xiao Yan yang senang dengan kemalangan orang lain berpikir dalam hati, orang ini seharusnya sudah menerima yayasan eliksir kan. Sedikit yang dia tahu, ramuan itu tidak memiliki banyak efek bagi mereka yang berada di Duan Qi ke-8 atau di atasnya. Diam-diam tertawa untuk dirinya sendiri, garis pandang Xiao Yan menyapu sekeliling dengan agak bosan. Melihat ayahnya yang tersenyum, hatinya bingung, makan bersama keluarga. Bukankah itu hanya diadakan selama liburan tertentu? Mengapa hari ini begitu meriah? Mungkinkah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli yayasan eliksir adalah acara yang layak dirayakan? Membiarkan imajinasinya menjadi liar, Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa makan bersama keluarga ini adalah karena kata-kata yang diucapkan oleh orang berjubah hitam misterius tentang berkolaborasi dengan klan Xiao jika ada kesempatan. Bekerja bersama dengan alkemis tingkat 2 atau lebih tinggi, akan memberi mereka keuntungan yang akan membuat mata kebanyakan orang merah karena iri. Bahkan mungkin saja keluarga itu bisa naik pangkat, naik lebih tinggi dari dua keluarga besar lainnya. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa ayah yang mantap dan tenang akan sangat bahagia. Dan untuk beberapa penatua lainnya, mereka bahkan lebih menyeringai. Melihat mata setengah tua mereka yang tertutup, terbukti bahwa nasib baik yang telah jatuh dari langit membuat mereka agak linglung. Suasana meriah makan bersama perlahan memudar. Setelah melihat gelombang perpisahan ayahnya, Xiao Yan segera melompat dari kursinya. Dia kemudian bergegas keluar dari aula dan langsung ke kamarnya. Tidak lama setelah Xiao Yan pergi, Xiao Yu mengepalkan giginya dan mengejarnya, tapi tak berdaya, dia hanya bisa menjejakkan kakinya dengan kebencian dan pergi dengan hati yang dipenuhi amarah. Xiao Yan kembali ke kamarnya. Setelah belajar keras dari pengalaman sebelumnya, dia belum meminta Lao Yao untuk segera memperbaiki obatnya. Setelah menutup pintu dan jendelanya, dia malas berguling ke tempat tidurnya, merasa pusing dan tertidur. Larut malam. Setelah semua orang tertidur, Xiao Yan yang berbaring di tempewete tidur membuka kedua matanya. Dia dengan bersemangat melompat dari tempat tidur dan mengeluarkan bahan-bahan tersembunyi dari lemari. Dengan hati-hati menempatkan mereka di atas meja, dia menoleh, melihat ke arah Yao Lao, hantu yang melayang satu kaki dari tanah. Xiao Yan dengan lembut bertanya, "Guru, kamu sudah siap sekarang kan? Akhirnya kamu sudah belajar bagaimana menjadi sedikit hati-hati. Memurnikan pil membutuhkan lingkungan yang sangat tenang. Jika saya terganggu, konsekuensinya akan sangat parah. Saat ini, saya tidak akan merasakan kerusakan pembalasan, tetapi kemudian, ketika Anda mulai belajar alkimia, jika Anda terus ceroboh, maka saya khawatir Anda akan kehilangan kehidupan kecil Anda sedikit lebih cepat dari yang seharusnya." Yao Lao berjalan ke satu sisi meja dan dengan lembut menyentuh setiap bahan dengan telapak tangannya. Mengangguk sedikit, nada suaranya yang membosankan membawa sedikit keparahan. Xiao Yan menurunkan kepalanya karena malu, dan menggaruk kepalanya saat dia menerima instruksi. Hanya setelah melihat ketaatan Xiao Yan, Yao Lao menghela nafas lega. Dia merentangkan telapak tangannya dan api putih meledak. Dengan persepsi jiwanya, terus-menerus mengendalikan suhu api, Yao Lao memanfaatkan waktu idle dan melirik Xiao Yan yang menatap dengan penuh rasa ingin tahu tentang api di telapak tangan Yao Lao. Dengan sedikit ragu-ragu, Yao Lao diam-diam berbisik, barisan kebanyakan alkemis dapat dibedakan dari warna nyala api mereka. Alkemis biasa memiliki api dengan warna kuning yang samar. Ketika peringkat mereka meningkat, warna nyala menjadi lebih gelap dan kekuatan nyala semakin kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yao Lao, Xiao Yan berkedip, menunjuk ke nyala api di tangan Yao Lao dan bertanya, "Kalau begitu, guru mengapa api milikmu putih?" "Haha, apa yang aku katakan sebelumnya adalah untuk api alkemis yang biasa dilihat. Namun di dalam lingkaran alkemis, selain mengandalkan Douqi sebagai katalis untuk nyala api, ada juga metode lain, yaitu, meminjam nyala api." Yao Lao tersenyum dengan sedikit kebanggaan. Meminjam nyala api. Itu bukan kata-kata asing. Xiao Yan mengerti apa arti setiap kata Yao Lao, tapi masih bingung. Bagaimana seseorang bisa meminjam nyala api yang dibutuhkan untuk menyuling pil? Itu benar, meminjam nyala api. Mengangguk kepalanya, Yao Lao terkekeh, di dalam dunia tanpa batas ini, ada beberapa surga dan bumi api surgawi. Mungkin nyala api datang dari dalam meteor yang jatuh dari langit, atau mungkin nyala api datang dari kedalaman gunung berapi, ditempa melalui ratusan ribu tahun oleh lava. Kekuatan api surgawi ini berkali-kali lebih besar dari kekuatan api dibuat melalui Douqi.
Pil pemurnian dengan api ini bahkan dapat meningkatkan kualitas obat. Hanya saja, surga dan bumi api surgawi ini sangat keras dan susah didapatkan, bahkan jika Anda melihatnya, sangat sulit untuk dikendalikan. Banyak alkemis menghabiskan seluruh hidup mereka mencari api surgawi ini, dan masih gagal mendapatkannya. Untuk mengendalikan api surgawi, Anda perlu membawa api ke dalam tubuh Anda. Namun, sifat nyala api sangat merusak. Bahkan Magic Gold Diamond yang merupakan salah satu logam yang paling sulit, tidak dapat menahan panas api surgawi dan tubuh manusia Anda yang rapuh. Anda hanya akan membakar diri Anda hidup-hidup. Karena itu, hanya beberapa pemenang yang beruntung yang dapat secara kebetulan memperbaiki sejumlah kecil api surgawi. Setelah nyala api bergabung bersama dengan tubuh, orang-orang jenis ini, tanpa kecuali adalah orang-orang dengan bakat luar biasa dalam dunia alkemis. Tertegun untuk waktu yang lama, Xiao Yan menjilat bibirnya, tatapannya mengamati api putih di telapak tangan Yao Lao dan samar-samar bisa merasakan sensasi sedingin es. Api guru harus menjadi jenis api surgawi kan? Xiao Yan bertanya. Hehe. Mengangkat apinya, wajah Yao Lao memancarkan cahaya. Mata menyala-nyala, ia berbicara, dalam masyarakat alkemis Douqi Mainland, api surgawi yang dikenal dalam peringkat api surgawi, ada total 23 jenis. Dan api saya berada di peringkat 11, yang dikenal sebagai Bone Chilling Flame. Jenis api surgawi ini hanya muncul setiap 100 tahun, ketika gerhana terjadi di persimpangan yin yang ekstrim. Api tulang dingin. Tanpa berkedip, Xiao Yan menatap api putih bergelombang dan bergumam lembut pada dirinya sendiri. Untuk mendapatkan Bone Chilling Flame, aku telah menunggu di tempat tanpa cahaya selama 8 tahun yang panjang, dan ketika momen untuk mengasimilasi nyala api akhirnya datang, meskipun dengan semua persiapanku, aku hampir dibakar menjadi abu. Yao Lao menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Ketakutan langka yang masih ada dapat dilihat pada wajahnya yang biasanya tenang. Sepertinya pertemuan itu meninggalkan kesan kuat padanya. Hehe, meskipun itu sangat berbahaya, setelah mendapatkan Bone Chilling Flame pada akhirnya, itu semua sepadan. Yao Lao dengan bangga menyatakan saat dia melambaikan api putih di telapak tangannya seolah-olah menunjukkannya ke kerumunan besar. Dia kemudian tersenyum ketika dia melanjutkan untuk menjelaskan, dengan api surgawi, kamu tidak hanya dapat memperbaiki pil dengan kualitas yang lebih baik, tetapi juga, ketika menghadapi musuh dengan level yang sama dia tidak akan cocok untukmu. Mendengar ini, Xiao Yan menatap api putih pekat yang mengamuk itu, wajahnya dipenuhi rasa iri. Melihat ekspresi iri di wajah Xiao Yan, Yao Lao tertawa ketika ekspresi licik melintas di wajahnya. Nada suaranya berubah ketika dia berkata, sesuatu seperti api surgawi masih jauh untukmu. Untuk saat ini, keinginan terbesar Anda adalah menjadi Douzhe sesegera mungkin. Merasa menyesal, Xiao Yan mengangguk. Sementara dia hanya bisa menghirup kembali air liur yang telah terbentuk karena kerinduannya akan api surgawi, dan menyeret dirinya kembali untuk menghadapi kenyataan. Yao Lao ringan tersenyum melihat Xiao Yan kembali sadar. Di tengah-tengah tangannya, nyala api putih terus menyala saat gumpalan lolos ke udara, tak lama kemudian menghilang. Tangan kering mengambil tangkai daun tinta dan dengan lembut menjatuhkannya ke dalam nyala api. Ketika lotus daun tinta bersentuhan dengan Bone Chilling Flame, itu langsung dibakar ke dalam bentuk cairan hitam tinta yang berguling-guling di dalam api, mengungkapkan kilau tersembunyi. Api putih bergejolak saat tumbuh lebih intens, namun Xiao Yan memperhatikan bahwa anehnya, udara di sekitar api putih tumbuh semakin dingin. Yao Lao memusatkan semua perhatiannya untuk mengendalikan suhu nyala api di telapak tangannya. Jika suhunya sedikit lebih tinggi, cairan hitam tinta akan menguap menjadi ketiadaan. Setelah suhu nyala dipertahankan pada titik tertentu untuk jangka waktu tertentu, bintik-bintik pengotor kuning tiba-tiba muncul dalam cairan hitam tinta. Menatap noda kuning ketidakmurnian, Yao Lao akhirnya mengangguk sedikit. Dengan sedikit jentikan jarinya, bintik-bintik kuning berkumpul dan dipisahkan dengan beberapa cairan hitam tinta menjadi bola cairan yang lebih kecil dan dikeluarkan dari tubuh utama. Setelah mengeluarkan kotoran kuning kecil lainnya mulai muncul satu demi satu. Demikian juga, kotoran ini dibersihkan oleh Yao Lao. Api putih terus membakar, di dalamnya, cairan hitam tinta yang awalnya setengah kepalan besar telah menyusut menjadi jumlah ukuran ibu jari semata. Cairan hitam pekat berguling-guling di tengah nyala api putih, seperti mutiara hitam, tentram dan misterius. Ketika tangkai pertama daun tinta dengan ukuran seukuran ibu jari,
Yao Lao akhirnya berhenti kalsinasi. Dia melanjutkan dengan menjatuhkan 4 batang lainnya ke dalam nyala api, mengalsinasi mereka menjadi 4 bola hitam seperti cairan mutiara murni. Setelah periode pemurnian yang lama dengan Bone Chilling Flame, 5 cairan tubuh perlahan-lahan bergabung bersama. Pada saat fusi, volume meluas sebagian besar, namun sepersekian detik kemudian, menyusut menjadi hanya ukuran ibu jari. Setelah menghabiskan waktu lama berguling-guling dalam nyala putih, seolah-olah dalam kegelapan hitam dari cairan, nyala api putih kecil bisa terlihat menari-nari. Melihat ini, dalam satu gerakan cair, Yao Lao dengan cepat meraih buah ular racun di atas meja dan melemparkannya ke dalam api. Setelah Snake Venom Fruit memasuki api, itu berubah menjadi cairan hijau gelap yang memancarkan jejak udara dingin. Menghapus kotoran dari cairan hijau gelap, Yao Lao secara bertahap menutupi cairan hijau gelap dengan cairan hitam tinta yang sekarang terbakar. Suara-suara aneh bergema ketika 2 cairan dari atribut yang berbeda bertemu dan asap putih naik dari dalam api yang mengamuk. Ketika gumpalan asap yang keluar secara bertahap berkurang, benda seperti pil kasar mulai terbentuk dari dalam nyala api. Menatap pil yang hampir terbentuk dengan tenang, Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya. Sekali lagi dia melempar Spirit Gathering Grass dan Water Attribute Rank 2 Magic Stone ke dalam nyala api. Melebur menjadi cair, menghilangkan kotoran, menyatu bersama, ketiga jenis tindakan ini adalah prosedur rumit yang membutuhkan upaya yang cermat. Namun Yao Lao berhasil menyelesaikan semuanya seolah-olah itu adalah satu gerakan cair, bahkan tidak berhenti sekalipun. Setelah melihat gerakan tajam dan tepat Yao Lao, bahkan Xiao Yan, orang luar yang belum memahami dasar-dasar seni alkemis memuji Yao Lao di dalam hatinya. Menetralkan kekuatan yang mengamuk di batu ajaib dengan rumput pengumpul roh, energi biru muda murni dituangkan ke dalam objek seperti pil saat masih terbentuk. Ketika setetes energi biru masuk ke dalam pil, objek seperti pil yang tampak bergelombang dikembalikan ke bentuk halus dan licin. Sinar biru kusam bisa terlihat melayang di permukaan pil, membuatnya terlihat indah dan megah. Meskipun sudah selesai, Yao Lao tidak berhenti di situ. Alih-alih, dia menghangatkan pil dalam nyala api selama hampir 10 menit sebelum akhirnya memadamkan nyala api putih di telapak tangannya. Ketika nyala api padam, tangan kiri Yao Lao dengan cepat menyedot botol batu giok dari meja ke arahnya dan dengan lancar menyimpan pil itu yang berwarna hijau gelap dan biru muda, ke dalam botol. Fiu, desahan panjang keluar dari bibirnya, saat Yao Lao melemparkan botol giok ke Xiao Yan. Dia kemudian melanjutkan dengan sombong mengatakan, coba lihat. Dengan hati-hati menerima botol giok, Xiao Yan dengan bersemangat membawanya ke bawah hidungnya untuk menghirup aroma. Aroma harum memasuki hidungnya yang membuatnya merasa diperbarui dengan energi. Sambil menatap pil hijau kebiruan di dalam botol, persepsi jiwa Xiao Yan yang luar biasa membiarkannya samar-samar tahu bahwa bubuk pengumpulan ki ini kualitas dan efektivitasnya lebih baik daripada yang sebelumnya dibawa oleh Nalan Yanran. Saat memikirkan penampilan dan nada Nalan Yanran saat dia memegang pil, Xiao Yan tersenyum mengejek. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mencengkeram erat botol giok yang hangat, menghembuskan nafas panjang. Sudah 4 tahun, sekarang dia akhirnya bisa sekali lagi melangkah ke level itu. Meskipun Xiao Yan telah mendapatkan pil Ki Gathering, dia tidak segera mengkonsumsinya. Sebaliknya, dia menghela nafas dalam-dalam saat dia dengan paksa menekan kesabarannya dan membuat dirinya naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Xiao Yan tahu bahwa jika ia memulai proses untuk menjadi Douze dalam kondisi saat ini, kemungkinan kegagalannya lebih dari 70%. Meskipun Yao Lao dapat dengan mudah membuat pil Ki Gathering lain, Xiao Yan tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Melihat bahwa Xiao Yan mampu menahan godaan untuk segera menembus level Douze, Yao Lao mengangguk dengan perasaan puas. Dengan ekspresi puas di wajahnya, tubuhnya menyilaukan saat ia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam cincin. Setelah menyelesaikan Ki Gathering Pil, kecepatan latihan Xiao Yan perlahan melambat menjadi ritme yang stabil. Setiap hari, dia melakukan 1 jam pelatihan Douki sebelum pergi ke pegunungan di belakang klan Xiao untuk berlatih keterampilan Dou-nya. Jika dia punya waktu, Xiao Yan akan menemani Sun Er berjalan-jalan di sekitar Wutan City. Ketika 5 hari dari kehidupan santai ini telah berlalu, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa dia berada dalam kondisi puncak. Sekarang adalah waktu terbaiknya untuk mencoba menjadi Douze. Di pegunungan, di belakang perkebunan klan Xiao, ada sebuah gua tersembunyi di bawah tebing.
Gua ini lebarnya sekitar 1 meter dan dipilih secara khusus oleh Xiao Yan sebagai tempat latihannya. Di sisi lain tebing itu adalah awan berkabut sementara, lebih jauh di bawah kabut adalah Devil Beast Mountain Range, diisi dengan banyak binatang buas. Di bawah tebing ada jurang yang begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat kedalamannya. Satu-satunya pintu masuk ke gua adalah jalan sempit yang telah disembunyikan oleh Xiao Yan menggunakan cabang pohon dan batu. Jadi Xiao Yan sangat yakin bahwa jika dia memilih tempat ini untuk membuat terobosan, dia tidak akan terganggu oleh siapapun. Perlahan-lahan bernapas, Xiao Yan mengeluarkan botol giok. Memiringkan botol, pil hijau kebiruan diluncurkan. Menatap pil pengumpulan ki mengkilap dan halus, senyum kecil terbentuk di wajah Xiao Yan. Dia sekali lagi menghirup aroma yang akan meringankan hati seseorang. Menjilati bibirnya, Xiao Yan tanpa ragu langsung menelan pilnya. Ketika ki gathering pil memasuki mulutnya, sensasi sedingin es bisa dirasakan mentransmisikan dari mulutnya. Sepersekian detik kemudian, esensi energi murni hangat suam mulai mentransfer dari mulut ke tubuhnya, menimbulkan sentakan keras pada tubuh Xiao Yan. Dengan wajah yang tenang, Xiao Yan menggunakan kedua tangan untuk dengan cepat membentuk segel tangan yang menyerap Doqi. Napasnya perlahan mereda, ketika Doqi di dalam tubuhnya merespons pikirannya dan mulai dengan cepat kusut dengan esensi yang kuat dan murni dari pil untuk dengan cepat memperbaikinya. Di dalam gua kecil, udara yang awalnya tenang tiba-tiba naik, ketika garis-garis putih Douzi Qi berkumpul dari udara dan melonjak terus ke tubuh Xiao Yan. Menggigit bibirnya kesakitan, kedua energi itu bertabrakan di dalam tubuhnya dan menyebabkan gelombang rasa sakit memancar dari saluran di seluruh tubuhnya. Untungnya, saluran Xiao Yan jauh lebih sulit daripada orang biasa dan karenanya meskipun menyakitkan, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Dalam tubuhnya, Doqi mengelilingi esensi energi hijau murni, dengan cepat menyempurnakannya. Energi hijau terus-menerus diubah menjadi Doqi putih. Doqi dalam tubuh Xiao Yan dengan cepat berkembang ke titik di mana ia bisa terlihat tumbuh dengan mata telanjang. Meskipun esensi murni dari pil sedang disempurnakan, esensinya terus mengalir tanpa henti. Setiap kali Doqi berhasil memperbaiki sejumlah esensi, energi hijau yang baru dan lebih besar akan mengalir maju. Dengan kedua Doqi yang disempurnakan dalam tubuhnya dan diserap dari luar, Doqi dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap mengisi sebagian besar saluran tubuhnya. Seperti sebelumnya, proses pemurnian berlanjut. Ketika esensi pil akhirnya mulai berkurang, Xiao Yan yang mabuk pada pertumbuhan kekuatannya yang cepat tiba-tiba menyadari bahwa Doqi di tubuhnya telah membengkak ke titik kritis dan tidak bisa lagi ditingkatkan. Doqi yang meningkat menyebabkan saluran Xiao Yan bergerak-gerak ketika sudut mulut Xiao Yan terbelah sebagai respons terhadap gelombang rasa sakit yang hebat. Cepat, padatkan siklon Doqi-nya sebelum meledak. Teriakan Yao Lao seperti tepukan guntur, meledak di hati Xiao Yan. Menghirup udara dingin yang dalam, segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah dalam sekejap. Menyentuh ibu jari dan jari tengah di tempat yang sama, 10 jari di tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Xiao Yan telah mengambil langkah ini bertahun-tahun sebelumnya dan karena itu ketika dia menggunakannya sekali lagi, itu mengalir seperti air, halus dan tidak terganggu. Mengikuti perubahan segel tangan, Doqi yang melonjak dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba membanjiri di bawah kekuatan mengisap liar dan ganas. Ketika semua Doqi telah berkumpul di area perut, Doqi putih mulai berubah menjadi warna putih susu. Cepat kompres Doqi. Gunakan persepsi jiwamu untuk mengompresnya. Jika Doqi gagal untuk diringkas menjadi topan, kamu sekali lagi akan jatuh ke Duan Ki-8. Teriakan Yao Lao bergema sekali lagi di hati Xiao Yan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan memusatkan pikirannya. Dalam sekejap, persepsi jiwanya yang luar biasa memperoleh kendali atas Doqi. Kompresi cepat dimulai. Douzi Qi putih susu menolak bimbingan persepsi jiwa, dengan keras berputar melawan. Meskipun perlawanan itu sama sekali tidak lemah, persepsi jiwa Xiao Yan telah mengejutkan Yao Lao. Dengan demikian perlawanan Doqi mirip dengan belalang sembah yang mencoba memblokir mobil, hanya sedikit menolak sebelum dengan enggan menarik kembali. Ketika Doqi dikompresi hingga seukuran telapak tangan, ia membeku dan berhenti bergerak. Kompres lagi, teriak Yao Lao. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan menutup matanya. Persepsi spiritual yang mengelilingi Doqi putih tiba-tiba memuncak dalam kekuasaannya dan menekan dengan kejam. Bang! Suara cahaya teredam pelan terdengar di dalam tubuh Xiao Yan. Setelah ini, perlawanan dari Doqi akhirnya menghilang,
meninggalkan Xiao Yan yang terkuras. Desahan berat keluar saat Xiao Yan jatuh tak berdaya ke tanah, dadanya naik turun dengan cepat karena kelelahan. Saat dia berbaring di lantai dingin gua, Xiao Yan lagi-lagi mengalami energi berlimpah yang tidak dia rasakan selama 4 tahun. Senyum melayang di bibirnya, tumbuh semakin lebar sampai akhirnya menjadi tawa hangat yang melolong. Setelah berbaring di lantai batu yang dingin, Xiao Yan akhirnya berhasil mengatur napas. Kebahagiaan sejati terpampang di wajahnya sulit untuk disembunyikan saat dia menguji kakinya yang mati rasa sebelum sekali lagi memasuki postur latihan. Xiao Yan menghembuskan nafas dengan lembut dan perlahan-lahan menutup matanya, dia membiarkan pikirannya perlahan-lahan menggali misteri tubuhnya. Inner View, teknik pendukung yang unik bagi mereka yang memiliki level Doze dan di atasnya. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin dalam ia dapat menjelajahi dan menembus misteri tubuh yang lebih dalam. Pikirannya melayang ke daerah perutnya, di mana vorteks sebesar telapak tangan putih susu perlahan-lahan bergerak. Energi putih krem berputar-putar di sekitar vorteks dalam kabut samar-samar. Mengamati vorteks kecil dengan pikirannya, Xiao Yan mengangguk puas. Meskipun vorteks kecil, energi yang terkandung di dalamnya 10 kali lebih kuat dari apa yang dia miliki ketika dia berusia 9 tahun. Doze dan Duan Qi 9 memiliki kesenjangan yang berbeda. Energi yang berasimilasi sebelum menjadi Doze sebenarnya disebut Dozi Qi. Setelah menjadi Doze, energi yang berasimilasi sekarang dikenal sebagai Dou Qi sejati. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata di antara nama mereka, perbedaan sebenarnya lebih seperti membandingkan surga dengan bumi, sama sekali tidak ada bandingannya. Xiao Yan secara sadar mengarahkan pikirannya untuk mengendalikan vorteks. Di bawah kendalinya, seutas Dou Qi putih susu dengan cepat diekstraksi dari vorteks dan dibiarkan berputar-putar. Terus-menerus mengendalikan vorteks, membuatnya memuntahkan dan menyerap kembali Dou Qi dengan pikirannya, penguasaan Xiao Yan perlahan meningkat. Hanya ketika dia puas, barulah Xiao Yan akhirnya menghentikan pelatihan yang seperti permainan ini dan menarik pikirannya keluar dari tubuhnya. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya putih susu yang bertahan selama sekitar 10 detik sebelum menghilang dalam pupil hitamnya. Xiao Yan kemudian membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk udara kotor. Memutar kepalanya dari satu sisi ke sisi lain untuk meregangkan lehernya, terdengar suara retak yang menyeringai dari Xiao Yan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap sosok hantu Yao Lao yang mengambang di luar gua, Xiao Yan tersenyum cerah dan berkata, "Sukses. Itu adalah keberuntunganmu untuk berhasil mengondensasi Qi Vortex pada percobaan pertamamu." Yao Lao menjawab dengan nada acuh tak acuh saat dia menganggukkan kepalanya. "Lebih tepatnya aku bergantung pada kemampuanku sendiri." Xiao Yan balas sambil melonggarkan bahunya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu ketika ekspresi menjilat muncul di wajahnya. Sambil mengulurkan tangan, dia bertanya dengan agak malu-malu, "Guru, saya sudah mencapai tingkat Doze, bukankah ini saatnya memberi saya teknik Qi?" Yao Lao memutar matanya. Tubuhnya melayang ke gua dan perlahan dia duduk di depan Xiao Yan. Dia berpikir sejenak sebelum dia bertanya dengan ekspresi serius, "Teknik Qi apa yang kamu inginkan?" "Yah, hal yang lebih aneh dari teknik surga tier Qi, yang bisa berkembang." Xiao Yan menggaruk kepalanya dan bertanya dengan nada agak malu. Mendengar Xiao Yan, ekspresi konflik melintas di wajah Yao Lao dan tanpa diduga, dia tetap diam. "Guru, ada apa? Apakah Anda berbohong tentang teknik Qi itu?" Melihat raut wajah Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan gugup. "Teknik Qi yang saya katakan, memang bisa berkembang, saya tidak membodohi Anda." Yao Lao berbisik. Mendengar Yao Lao mengkonfirmasi pertanyaannya, rasa bahagia mengalir ke wajah Xiao Yan. Memutar tangannya, dia dengan hati-hati bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu membiarkanku mempelajarinya?" Teknik Qi yang aneh ini memang bisa berkembang tetapi risikonya sangat tinggi. Yao Lao berseru setelah lama tidak berbicara. Melihat raut wajah Yao Lao, Xiao Yan perlahan menarik tangannya kembali dan bertanya, "Seberapa tinggi?" Yao Lao tersenyum pahit, "Dalam hidupku, aku belum pernah melihat orang yang melatih teknik Qi ini atau mendengar tentang siapapun yang menggunakan teknik Qi ini. Jadi, saya tidak tahu seberapa tinggi risikonya. Dengan pengalaman, saya melihat kesulitan teknik ini, saya akan mengatakan bahwa tingkat keberhasilan maksimum tidak akan lebih dari 20%. 20%. Wajah Xiao Yan menegang. "Itu serendah itu guru." Yao Lao menghela nafas dan mengangguk,
aku juga takut kalau serendah itu. Tersenyum pahit dan memijat dahinya, Xiao Yan masih enggan menyerah pada kesempatan untuk belajar teknik Qi yang berkembang. Godaan untuk teknik Qi yang bisa berkembang menjadi teknik surga tingkat Qi terlalu besar. Guru, dapatkah Anda memberi saya gambaran tentang teknik Qi ini? Yao Lao menggosok kedua telapak tangannya dan berbisik setelah beberapa saat, persyaratan teknik Qi ini untuk berevolusi terkait dengan api surgawi yang telah saya katakan sebelumnya. Mata Xiao Yan menyipit dan dia tetap diam sambil mendengarkan dengan cermat. Oke, saya mendapatkan teknik Do Qi ini melalui kecelakaan. Teknik Qi ini awalnya tidak bernama. Namun, saya memberinya nama yang disebut mantra api. Berbicara di sini, Yao Lao berusaha menyembunyikan ekspresi campur aduk di wajahnya. Sepertinya, proses untuk mendapatkan teknik Do Qi ini tidak semudah yang dia katakan sebelumnya. Mantra api memang dapat berkembang, tetapi salah satu prasyaratnya adalah bahwa ia membutuhkan api surgawi sebagai bahan baku. Dengan setiap evolusi, ia perlu menelan satu jenis api surgawi. Suara Yao Lao menjadi agak kasar, Anda perlu tahu bahwa api surgawi adalah beberapa bentuk energi paling kejam di dunia ini. Bahkan jika Anda menemukannya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda akan dapat menelannya. Di masa lalu ketika saya menemukan api tulang dingin ini, saya hampir dibakar hidup-hidup. Bagian paling menakutkan dari metode ini adalah kebutuhan untuk mengasimilasi berbagai api surgawi. Salah satu api surgawi dapat menempatkan Do Huang di tebing antara hidup dan mati. Aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada seseorang yang memiliki dua jenis api surgawi di tubuh mereka. Menatap tatapan tak terduga yang dimiliki Yao Lao, Xiao Yan juga ketakutan, menelan api surgawi untuk berevolusi. Sialan, Anda bahkan tidak dapat memastikan apakah Anda akan dapat mengkonsumsi nyala api. Jika tidak, nyala api akan memakan Anda. Pencipta metode Qi ini pasti orang gila. Meskipun teknik ini berbahaya di luar mimpimu yang paling liar, aku tidak meragukan potensinya. Jika itu benar-benar dikuasai, di benua Do Qi, dengan pengecualian beberapa laskar, tidak ada orang lain yang dapat mengalahkanmu. Yao Lao menghela nafas. Xiao Yan mengangguk, sedikit kagum pada potensinya. Jika seseorang mampu mengendalikan beberapa jenis api surgawi, bahkan Do Seng tidak akan berani menganggap orang itu enteng. Tentu saja itu hanya jika seseorang itu tidak ditelan oleh api surgawi. Mengincar Xiao Yan, Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, sekarang, apakah Anda masih ingin mempelajarinya? Xiao Yan sedikit menggigil dalam diam. Pilihan mengenai mantra api, Xiao Yan benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Bagaimanapun juga, untuk dapat berevolusi menjadi teknik Tian Do Qi, kemampuannya benar-benar memikat. Di benua Do Qi yang sangat besar ini, teknik Do Reng Tian akan sama dengan tiket untuk menjadi yang terkuat. Meskipun metode Qi sangat kuat, tingkat keberhasilannya bahkan tidak 20%. Fakta ini akan mengecilkan hati kebanyakan orang. Dengan 10 jari-jarinya saling bersilangan, wajah Xiao Yan berubah terus-menerus, memantul di antara keraguan dan kesulitan. Menyaksikan kekhawatiran di wajah Xiao Yan dengan tenang, wajah tua Yao Lao juga menunjukkan ekspresi campuran. Setelah beberapa saat dia menghela nafas dengan lembut, masalah ini hanya bisa diputuskan sendiri. Saya juga tidak ingin ikut campur terlalu banyak. Namun, aku ingin bertanya satu hal kepadamu, apa perasaanmu terhadap gadis Sun Er? Ditanyakan tentang masalah ini oleh Yao Lao mengejutkannya. Wajah Xiao Yan agak memerah. Membuka mulutnya setelah beberapa saat dan dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, Guru, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Sun Er adalah adik perempuanku. Kepadanya, perasaan apa yang bisa aku miliki? Mendengar kata-kata terakhir itu, Xiao Yan sepertinya merasa agak lemah. Hehe, adik perempuan. Anda juga tahu bahwa Anda tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengannya. Gadis cantik ini baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, namun generasi muda klan Xiao sudah mengaguminya tanpa henti. Ketika dia dewasa, apa yang harus dikatakan lagi? Berbicara di sini, Yao Lao melirik Xiao Yan. Sambil tersenyum samar dia berkata, jika Anda memikirkan kemungkinan bahwa suatu hari pria lain mungkin menikahinya. Bagaimana perasaanmu? Memaksa senyum tipis di wajahnya, Xiao Yan mengerutkan alisnya perlahan. Dia menghela nafas ringan dan berbisik, sepertinya, agak sulit diterima. Hehe, karena kamu bisa merasakan bahwa agak sulit untuk menerimanya, maka di dalam hatimu, kamu tidak hanya menganggapnya hanya sebagai adik perempuanmu, Yao Lao tersenyum.
Wajahnya merah sekali lagi, Xiao Yan terdiam dan dia sedikit bergumam. Mengulurkan tangannya tanpa daya dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Guru, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan?" Semua itu untuk menjernihkan pikiranmu tentang perasaan apa yang kamu miliki terhadapnya. Karena kamu dan dia sudah memiliki pikiran yang tidak jelas, kamu harus menilai kekuatanmu sendiri dan potensi pengembanganmu. Menghadapi wajahnya, Yao Lao menelan ludah dan agak ragu-ragu berbicara, latar belakang gadis itu sedikit menakutkan. Saya tidak tahu persis kebenaran tentang latar belakangnya. Entah bagaimana, klan kecil Xiao memiliki semacam hubungan dengan mereka. Namun, hanya ini yang tidak bisa mengisi celah lebar di antara Anda. Kesenjangan status di antara kalian berdua sangat besar. Bahkan jika gadis itu menyukaimu, orang-orang di belakangnya tidak bisa menyetujuinya dengan mudah. Menutup matanya, Xiao Yan memotong kedua telapak tangannya dan memegangnya dengan erat. Benua ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Memiliki kekuatan juga memiliki martabat. Anda melihat perilaku Nalan Yanran. Alasan bagaimana dia mampu bertindak begitu sombong dan bagaimana dia bisa memandang rendahmu adalah karena latar belakangnya, kekuatannya lebih besar dari milikmu. Melihat penampilan Xiao Yan, Yao Lao menghela nafas dengan kata-kata yang tulus dan sungguh-sungguh. Kekuatan di balik Sun Er lebih menakutkan daripada Sekte Mystic Cloud. Karena itu, di mata mereka, Anda hanyalah cacing. Meskipun Anda memiliki bakat luar biasa, mereka tidak mungkin melihat Anda sebagai hal yang penting. Sungguh, selama bertahun-tahun, mereka telah melihat banyak murid yang sangat berbakat, hanya jika Anda bisa membuat mereka takut akan kekuatan Anda. Akankah Anda memenuhi keinginan Anda? Xiao Yan menyentuh hidungnya, lalu mengangkat bahunya. Dia bertanya dengan lembut, apakah berlatih mantra api akan memberiku kekuatan semacam itu? Sebenarnya, hanya dengan berhasil mempraktikkan mantra api, kamu akan memiliki kesempatan itu. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan dia menatap lagi. Sambil mendesah ringan, Xiao Yan menguatkan dagunya. Senyum gadis anggun itu di hari-hari sebelumnya muncul tak tertahankan di depan matanya, perlahan, tawa seperti lonceng perak melayang di telinganya. Mengambil napas panjang, Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, guru telah mengatakan sebanyak ini dan masih menyebutnya tidak ikut campur dengan keputusan saya. Hehe, Yao Lao membelai wajahnya yang layu dan tua saat dia tertawa canggung. Dengan sedikit malu, dia menjawab, oke, saya akui saya mungkin memiliki niat untuk membujuk Anda, tetapi dari sudut pandang saya benar-benar berharap bahwa Anda akan mempraktikkan mantra api ini. Kamu harus tahu bahwa aku saat ini hanya roh belaka-kan. Yao Lao merentangkan tangannya saat dia bertanya. Xiao Yan mengangguk. Orang lain mungkin telah mati, tetapi karena persepsi jiwaku jauh lebih kuat daripada yang lain. Entah bagaimana anehnya aku bertahan dalam bentuk ini, Yao Lao tersenyum pahit seolah dia mengejek dirinya sendiri. Saya tidak suka hidup seperti ini, setiap hari terasa seperti ilusi palsu dan kosong bagi saya. Saya masih memiliki hal-hal yang harus saya selesaikan secara pribadi, oleh karena itu, saya harus meninggalkan keadaan roh ini. Guru ingin bangkit kembali. Xiao Yan berkedip sedikit tidak percaya. Tertegun, dia melanjutkan, di dunia ini, seharusnya tidak ada yang bisa membangkitkan orang matikan. Dalam keadaan normal, memang begitu. Mengangguk dalam persetujuan, ekspresi penuh gairah muncul pada Yao Lao ketika dia melanjutkan, namun menurut beberapa deskripsi yang tidak jelas dari mantra api, jika berhasil dikuasai, seseorang akan dapat menggabungkan beberapa jenis api surgawi bersama-sama untuk menempa sebuah tubuh yang bisa menampung roh. Memperoleh tubuh seperti itu, akan menjadi semacam kelahiran kembali untukku. Di atas ring, aku telah bertahan bertahun-tahun di dunia tanpa siang hari, semuanya dengan harapan suatu hari bertemu seseorang yang memiliki persepsi jiwa yang cukup kuat yang mampu memenuhi persyaratanku. Saya sangat beruntung akhirnya bertemu dengan Anda. Kesedihan mendalam terukir di garis-garis wajah yang keriput dan menua itu. Meskipun itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sangat jeli. Yao Lao memandangi sepasang mata hitam Xiao Yan yang menatapnya, tersenyum pahit, dia melanjutkan, anggap saja kata-kata ini sebagai omong kosong dari seorang lelaki tua. Sayangnya, meskipun saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan ikut campur, pada akhirnya, saya tidak bisa menahan diri untuk berbicara, saya benar-benar peduli pada Anda. Dengan sedih menggelengkan kepalanya, Yao Lao mengulurkan kedua tangannya yang berbonggol. Dengan gelombang kecil,
Satu gulungan hitam dan satu merah samar-samar berkilauan saat mereka muncul di masing-masing tangan. Gulir merah adalah api yang dikaitkan dengan metode direndah, sedangkan gulir hitam adalah mantra api. Yao Lao tersenyum ketika dia mengangkat kedua tangannya. Wajahnya yang layu sedikit melembut ketika dia dengan lembut berkata, buat pilihanmu sendiri dan pikirkan faktor-faktor yang mendorongmu. Selama kamu ingat bahwa apapun pilihanmu, kamu akan selalu menjadi muridku dan aku tidak akan pernah menyalahkanmu untuk itu. Telapak tangan Xiao Yan mendukung dagunya saat dia menatap kosong pada dua gulungan yang berkilauan di depannya. Lama kemudian, dia menjilat bibirnya dan mengangkat bahunya dengan malas sambil tersenyum, meskipun aku takut mati, tanpa kekuatan. Tidak akan ada kehormatan. Saya tidak sanggup untuk mengalami jenis penghinaan yang diberikan Nalan Yanran kepada saya hari itu lagi. Dan tetap saja, bahkan jika itu tidak berjalan dengan baik, saya selalu dapat berubah ke metode Qi lain. Menggelengkan kepalanya, senyum cerah menerangi wajah Xiao Yan yang sudah halus. Di mata Yao Lao yang sedikit merah dan lembab, sosok Xiao Yan bisa terlihat mengulurkan tangannya untuk dengan kuat meraih gulungan hitam. Ketika tangannya menyentuh gulungan itu berubah menjadi aliran informasi yang mengalir langsung ke kepala Xiao Yan. Di gua yang sempit, Yao Lao menyaksikan dengan mata tertutup saat Xiao Yan melatih douki-nya. Menggosok matanya yang kemerahan dengan tangannya, Yao Lao tahu bahwa dia adalah salah satu alasan mengapa Xiao Yan memilih teknik berbahaya ini. Emosi meluap dalam hati lamanya saat dia berbalik menghadap langit. Dengan menghela nafas rendah, dia bergumam, yakinlah, aku pasti akan mengasuhmu menjadi alkemis paling luar biasa. Setelah membuat terobosan untuk menjadi Douzhe, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berlatih metode Qi. Setelah berlatih suatu teknik, Douki seputih susu yang tidak dapat dipisahkan dalam tubuh akan berubah menjadi atribut yang sama dengan teknik yang dipraktikkan. Tidak perlu terlalu banyak waktu untuk perubahan Douki pertama, sehingga hampir 2 jam kemudian, Xiao Yan perlahan membuka matanya dari posisi duduk bersila. Setelah berlatih teknik Douki, Xiao Yan terlihat penuh vitalitas dan semangat dibandingkan sebelumnya. Dengan semangat tinggi, wajahnya yang halus semakin bersinar dengan kemilau sepotong batu giok yang indah. Xiao Yan berkedip beberapa kali saat matanya menyesuaikan dengan pencahayaan di gua yang telah menjadi lebih terang dari sebelumnya. Sambil tersenyum ringan, dia tahu bahwa peningkatan sensitivitas ini disebabkan oleh praktik metode Qi. Apakah kamu berhasil? Tanya Yao Lao dengan senyum di wajahnya. Ya guru. Xiao Yan mengangguk sambil mengulurkan tangan. Pusaran Qi di dalam tubuhnya berputar, ketika aliran kuning pucat Douki meninggalkan pusaran sebelum akhirnya berhenti di titik akupuntur di telapak tangannya. Mewujudkan Douki hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah mencapai setidaknya tingkat Dadoshi. Xiao Yan saat ini jelas tidak memiliki tingkat kekuatan itu, sehingga Douki di tubuhnya tidak dapat muncul dari titik akupuntur di telapak tangannya. Douki tetap macet menyebabkan telapak tangan Xiao Yan yang berangsur-angsur diliputi cahaya kuning muda, seperti lilin yang hampir habis, hampir tidak bisa menghilangkan kegelapan. Kuning muda adalah warna api yang dikaitkan dengan metode Lao Huang Qi. Semakin tinggi pangkat metode Qi, semakin dalam warnanya. Saat matanya menatap cahaya kuning yang sedikit di telapak tangannya, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Mengangkat kepalanya, dia memaksakan senyum ketika dia berkata, sebelum mantra api ini berkembang, Douki saya akan memiliki peringkat lebih rendah daripada hampir semua orang. Tidak perlu mempertimbangkan orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi, aku bahkan tidak bisa memastikan mengalahkan seseorang dari tingkat yang sama yang telah berlatih metode tingkat Xuan. Meskipun mantra api hanya ada di Lao Huang sekarang, mungkin tidak akan kalah dengan Huang Tengah. Selain itu, meskipun metode Qi lemah, tidakkah Anda masih memiliki teknik Dou? 3 teknik Xuan level Dou sudah cukup untuk menebus kesenjangan dalam metode Anda. Yao Lao tersenyum saat menghibur Xiao Yan. Tidak lama setelah dia menambahkan peringatan, karena metode Qi Anda lebih rendah daripada yang lain, itu juga berarti bahwa tingkat ketahanan Anda tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Karena itu, dalam pertempuran di masa depan, Anda harus lebih efisien, tidak ada gerakan yang sia-sia dan setiap gerakan harus mengandung kekuatan penuh Anda. Pastikan untuk mengakhiri setiap pertarungan dengan cepat. Xiao Yan mengangguk mengerti, namun wajahnya mengerut seolah masih agak tertekan. Melihat tatapan ini pada Xiao Yan dan mengetahui kepribadiannya, Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya, tanpa alternatif lain,
ia hanya bisa membayar harganya dan berkata, ketika Anda telah benar-benar menguasai 3 teknik Dou yang sekarang Anda miliki, saya akan sekali lagi memberi Anda teknik Dou yang baru. Anda akan menggigit lebih dari yang Anda bisa mengunyah sekarang. Anda harus memahami prinsip ini kan? Pangkat apa? Mata Xiao Yan menyala saat dia dengan sangat hati-hati bertanya. Yao Lao marah namun senang dengan penampilan Xiao Yan yang berhati-hati, sambil mengelus jenggotnya dan dengan dingin mendengus, yang bisa saya katakan adalah bahwa itu tidak akan lebih rendah dari level Octane Blast. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiao Yan langsung bersinar seperti matahari. Octane Blast adalah teknik Xuan Dou tinggi, apa yang bisa lebih tinggi dari itu? Level D. Meskipun level D hanya satu tingkat lebih baik dari level Xuan tinggi, jarak antara keduanya selebar Grand Ngarai. Dengan kekayaan yang cukup dan sedikit keberuntungan, seseorang kadang-kadang bisa mendapatkan teknik Xuan Dou tinggi dari lelang tingkat tinggi. Namun teknik Dou level D dapat dikatakan sangat berharga di luar pasar, karena pernah terdengar bahwa di ibu kota Kekaisaran Jiama, harga teknik Dou level D meroket ke harga tertinggi sekitar 10 juta koin emas, yang setara dengan 1 tahun pajak dari seluruh Kekaisaran Jiama. Meskipun itu hanya satu tingkat perbedaan, harga di antara keduanya lebih dari 100 kali. Dari sini dapat dilihat bahwa level Xuan dan level D adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Memikirkan tingkat yang hampir legendaris ini, perasaan Xiao Yan mendidih, berharap dia bisa memaksa Yao Lao untuk mengajarkannya langsung kepadanya. Namun, setelah mempertimbangkan status dan hubungan antara mereka berdua, ia memutuskan untuk dengan patuh menyerah pada ide lucu itu. Guru, kapan kamu akan mengajariku alkimia? Sementara melepaskan pikiran dari teknik Dou level D, Xiao Yan bertanya lagi. Alkimia tidak dimaksudkan untuk dipelajari di klan kecil ini. Yao Lao menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum, ia melanjutkan, selain itu, hampir separuh waktu telah berlalu sejak Anda membuat taruhan 3 tahun antara Anda dan Nalan Yanran. Sangat bodoh untuk tinggal di kota Wutan lagi, kecepatan latihan di sini terlalu lambat. Selain itu, saya tidak dapat menggunakan beberapa metode pelatihan karena rumit dan berbagai alasan lain. Karena itu saya ingin membawa Anda dalam perjalanan pelatihan setidaknya setahun lebih. Lebih dari 1 tahun. Mendengar ini, Xiao Yan agak ragu-ragu, namun ketika dia memikirkan wanita yang angkuh itu, dia dengan tegas menganggukkan kepalanya dan menjawab, baiklah, setahun, biarlah. Kapan kita akan pergi? Yao Lao tersenyum dan berkata, mari kita tunggu 2 bulan lagi. Kenapa harus menunggu begitu lama? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Karena 1 bulan kemudian adalah waktu bagi Akademi Jianan untuk mendaftarkan siswa baru dan Anda harus mendaftar. Yao Lao tersenyum ringan saat dia menjawab. Memutar matanya, Xiao Yan memaksakan senyum dan bertanya, apa yang harus saya lakukan di sana? Saya tidak kekurangan metode Qi atau teknik Dou, apalagi yang bisa mereka ajarkan kepada saya. Aku tidak memintamu untuk belajar sesuatu di sana. Yao Lao memberinya mata saat alisnya berkerut. Menurunkan suaranya, Yao Lao berkata, Anda harus pergi ke Akademi Jianan untuk mencari jenis api surgawi. Saya sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Akademi Jianan memiliki jenis api surgawi yang disebut, nyala api hati jatuh. Api surgawi ini berada di peringkat ke-14 di daftar api surgawi. Jika Anda bisa mendapatkan api surgawi ini, mantra api mungkin bisa berkembang. Api jantung jatuh. Xiao Yan dengan lembut membisikkan nama aneh ini pada dirinya sendiri ketika matanya berangsur-angsur menyala. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan perlahan muncul dari gua. Mengikuti jalan gunung, dia dengan diam-diam naik ke puncak gunung dan melirik untuk memeriksa bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Akhirnya, menghela nafas lega, dia mengambil langkah besar saat dia berjalan langsung menuju rumah klan. Santai kembali ke klan, Xiao Yan kebetulan pada 3 tetua klan yang bergegas saat mereka menyapu bahu bersamanya di halaman depan. Menghentikan langkahnya, Xiao Yan agak bingung melihat wajah muram dari 3 tetua yang baru saja pergi. Siapa yang telah menyinggung mereka sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk menemukan seorang gadis muda berpakaian hijau yang bergegas keluar dari jalan samping untuk berdiri, ramping dan anggun, di depannya. Saat melihat Sun Er yang menggemaskan yang memasang ekspresi tersenyum di wajahnya, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Memikirkan kembali apa yang Yao Lao katakan di gua, wajahnya menjadi panas ketika dia agak bersalah mengalihkan pandangannya ke langit untuk bertindak seolah-olah dia sedang berpikir.
Sedikit bingung oleh perilaku Xiao Yan yang tidak biasa, Sun Er menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa membuat alasan di balik perubahan ini. Mengambil langkah ke depan, dia dengan lancar melirik Xiao Yan saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang halus. Dengan kedua tangan di punggungnya, dia mencondongkan tubuh ke depan sampai hanya ada 1 sentimeter di antara mereka. Dia berpura-pura tersenyum dan bertanya, Xiao Yan GG, Anda sudah maju ke Douse. Terkesima oleh napas harum dan hangat yang bertiup ke wajahnya, Xiao Yan sejenak kehilangan akal. Dengan menggelengkan kepalanya untuk mematahkan mantranya, dia dengan tegas menekan jantungnya yang berkibar. Menepuk-nepuk kepala gadis muda yang setinggi dia, dengan enggan dia berkata, mengapa kamu tidak bisa membiarkan aku mengatakannya sendiri untuk memuaskan kecenderungan sombongku? Mendengar ini, mata Sun Er sedikit melengkung ke bentuk bulan sabit yang indah. Seperti biasa, dia mengulurkan tangan yang halus lembut untuk menghaluskan kerutan pada pakaian Xiao Yan. Di masa lalu, ketika Xiao Yan diperlakukan seperti ini oleh Sun Er, dia tidak berpikir 2 kali tentang itu. Namun hari ini, setelah perasaan di hatinya terungkap oleh Yao Lao, dia sekarang tiba-tiba terganggu oleh gerakan ini. Di dekat jalan ini, anggota lain terkadang lewat. Saat melihat Sun Er membantu Xiao Yan merapikan pakaiannya seperti seorang istri, mereka tidak bisa tidak iri. Menatap kosong pada Sun Er, laju pernapasan Xiao Yan secara bertahap meningkat saat tatapannya memanas dengan penuh gairah. Xiao Yan GG, kamu, apa yang kamu lihat? Sun Er menggerutu pelan setelah dia menepuk lipatan pada pakaian Xiao Yan. Dia akhirnya menyadari tatapannya yang penuh gairah, pipinya memerah sebagai tanggapan. Datang ke akal sehatnya, wajah Xiao Yan juga berubah warna merah muda. Untungnya kulitnya jauh lebih tebal daripada Sun Er, setelah memalsukan 2 batuk, ia dengan acuh tak acuh menjawab, tidak banyak, hanya saja Sun Er telah menjadi semakin cantik. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Sun Er tidak menjawab dan dengan lembut mendengus. Namun, bibir kemerahannya terangkat untuk membentuk ekspresi senang. Oh, benarkah? Mengingat sesuatu, Sun Er tiba-tiba melirik tubuh Xiao Yan lagi sebelum dengan lembut bertanya, sejak Xiao Yan GG telah maju ke Douse, maka metode Qi juga telah dipelajarikan. Ekspresi Xiao Yan menegang saat dia dengan malu-malu mengangguk sebagai penegasan. Jari-jari ramping menempel di dagunya, Sun Er tertawa riang dan berkata, apakah Anda akan membiarkan Sun Er melihat metode Qi tingkat apa itu? Metode Qi, bukankah itu hanya objek? Selain itu, selama seseorang bekerja keras, bukankah levelnya? Tidak masalah. Xiao Yan menjawab sambil mengeluarkan tawa hampa. Mengamati ekspresi Xiao Yan, kilatan berbahaya perlahan muncul di mata Sun Er, namun nadanya tetap lembut saat dia berkata, Xiao Yan GG, biarkan Sun Er melihatnya. Melihat Sun Er yang keras kepala, Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahu dengan tak berdaya ketika dia mengulurkan tangan. Sesaat kemudian, cahaya kuning lemah muncul. Xiao Yan GG, ini adalah teknik yang lebih baik yang kamu bicarakan. Menatap cahaya kuning muda yang tampak seolah-olah akan padam setiap saat, wajah Sun Er berubah sedikit. Bibir kemerahannya mengerucut, menampilkan kemarahan di dalam hatinya. Xiao Yan tertawa canggung, dia tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Anda jelas tahu bahwa jika Anda memiliki metode Qi kelas tinggi pada tahap awal, tak perlu dikatakan bahwa itu akan menguntungkan pelatihan Anda di masa depan. Namun Anda menolak saya, Sun Er tidak berusaha memberi Anda amal. Skenario terburuk, Anda bisa mengembalikan metode Qi ketika Anda mendapatkan yang lebih baik. Namun, sekarang kamu sedang berlatih tingkat terendah metode Qi, apakah ini tidak membuatku marah? Mata Sun Er terbuka lebar saat dia menatap Xiao Yan dengan marah. Bulu matanya yang panjang berkilau karena lembab. Mampu membuat Sun Er yang manis menggunakan cara bicara ini, adalah mungkin untuk membayangkan betapa Sun Er bingung dan marah pada tindakan Xiao Yan. Saat matanya tertuju pada Sun Er yang menggigit bibirnya sambil dengan keras kepala mengharapkan jawaban darinya. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia memaksakan senyum dan menjawab dengan suara rendah, kami telah hidup bersama selama 10 tahun, apakah Anda masih tidak mengerti saya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang akan melepaskan metode Qi tingkat tinggi dan sebagai gantinya, berlatih metode Qi tingkat terendah seperti orang idiot? Tapi metodemu, tidak diragukan lagi dari level Huang rendah, aku bisa merasakannya. Sun Er bersikeras setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Meskipun kemarahan di wajahnya sudah sedikit hilang.
Buku tidak bisa dinilai dari sampulnya, saat ini tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu secara rinci tentang alasannya, tetapi suatu hari nanti di masa depan, kau akan mengerti. Hadir saya jelas tidak membiarkan emosi saya mengaburkan penilaian saya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Menatap tatapan serius pada Xiao Yan, Sun Er merenung dalam diam untuk sementara waktu sebelum ragu-ragu bertanya sekali lagi. Ya, itu benar, tentu saja itu benar, Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Khawatir bahwa dia akan terus bertanya tentang masalah ini, dia dengan cepat mengubah topik dengan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di klan baru-baru ini? Kenapa para tetua memiliki ekspresi tidak nyaman seperti itu? Ya, baru-baru ini klan Jialai berhasil mengundang alkemis tingkat pertama yang tak tahu dari mana. Saat ini, pasar mereka memiliki obat baru yang disebut Return of Spring Powder. Obat ini murah namun efektif, membuatnya sangat diterima dan dicintai oleh tentara bayaran di kota Wutan. Sun Er mengangguk ketika dia mengerutkan alisnya dan terus menjelaskan, karena pengaruh dari kembalinya musim semi bubuk, lalu lintas di pasar klan Xiao telah dipotong hampir setengahnya. Para pedagang dari pasar telah pindah ke pasar klan Jialai. Meskipun hanya beberapa hari, klan Xiao sudah cukup menderita secara ekonomi, menyebabkan paman Xiao khawatir tentang peristiwa ini. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk mengerti, tidak heran ketiga sesepuh memiliki ekspresi suram. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya ketika dia menggosok hidungnya, mencibir dalam hatinya, hanya alkemis tingkat 1, apakah klan Jialai benar-benar berpikir dia sesuatu? Meskipun dia tidak tertarik membantu para tetua untuk meredakan masalah mereka, dia berharap dengan kemampuannya, dia dapat membantu ayahnya. Untuk membantu, dia perlu tahu harus mulai dari mana. Oleh karena itu, Xiao Yan harus terlebih dahulu menyelidiki pasar klan Jialai. Pasar kecil yang dimiliki oleh klan Jialai ini diposisikan di daerah yang agak terpencil, dengan demikian biasanya dinikmati orang banyak. Namun, ketika Xiao Yan berjalan ke pasar, ia kewalahan oleh jalan-jalan yang penuh sesak dan keributan yang memekakkan telinga dari kerumunan. Di jalan lebar, orang-orang bergegas. Beberapa pria tanpa lengan dan kekar berteriak sambil dengan susah payah menerobos kerumunan. Dari bau samar darah yang keluar dari orang-orang ini, mereka mungkin adalah tentara bayaran yang haus darah. Berdiri di pintu masuk pasar, Xiao Yan melihat beberapa tentara bayaran membawa kasing kayu kecil sambil mendorong keluar dari kerumunan sebelum dengan gembira keluar dari pasar. Kasing itu seharusnya berisi, kembalinya bubuk musim semi, kan? Diam-diam membisikkan kalimat ini, Xiao Yan juga memasuki jalan dan menggunakan semua kekuatannya untuk menggali kerumunan. Di sebuah kios yang menjual pengembalian bubuk musim semi, ia menghabiskan 100 emas untuk membeli sebuah kasing. Sambil memegang kasing dia dengan susah payah keluar dari kerumunan, Xiao Yan akhirnya menghela napas lega. Memikirkan kembali wajah-wajah penjual obat yang sombong dan tidak sabar, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya, dasar anjing-anjing yang menggunakan posisi mereka untuk menggertak orang lain. Saat dia berjalan keluar dari pasar dengan kasing, Xiao Yan mengangkat tutup kasing. Di dalamnya ada 10 botol kecil yang terbuat dari bahan mentah, mungkin kelas terendah dari batu giok. Mustahil mempertahankan efektivitas obat dengan bahan semacam ini. Membuka botol, cairan hijau agak yang memancarkan bau obat yang sangat lemah yang ditemukan terkandung di dalamnya. Guru, mungkinkah ini disebut obat? Agak kagum pada obat encer, Xiao Yan tidak tahan untuk bertanya dalam hatinya. Ya, itu bisa dianggap sebagai obat penyembuhan tingkat terendah dengan beberapa efek penyembuhan. Jenis obat penyembuhan sederhana ini tidak sulit dibuat dan karena sifatnya yang umum, obat ini hanya dapat dijual dengan harga murah. Inilah sebabnya mengapa hanya beberapa alkemis tingkat pertama yang bersusah payah untuk membuatnya. Ini memang sangat murah, ini hanya 10 koin emas per botol. Bagi seorang alkemis, ini sangat memalukan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Guru, apakah Anda memiliki solusi yang agak lebih baik dari ini? Banyak, tapi ramuan itu levelnya terlalu rendah jadi aku jarang memproduksinya. Yao Lao berhenti sejenak sebelum berbicara lagi, apakah Anda ingin membuatnya untuk klan Xiao? Itu bagus karena Anda sudah menjadi Douze, sekarang saatnya untuk mencoba merapikan obat. Oh, saya bisa memperbaiki. Xiao Yan sedikit heran dengan kata-kata Yao Lao. Mungkinkah kamu masih berharap aku secara pribadi menangani hal semacam ini?
Yao Lao dengan tidak senang menjawab sebelum melanjutkan dengan instruksinya. Pertama, pergi ke rumah lelang untuk menemukan kuali obat yang agak lebih baik. Setelah itu, Anda perlu membeli sejumlah besar bahan obat dasar. Pada tahap awal, seorang alkemis baru tergantung pada pil produksi massal untuk mendapatkan pengalaman. Xiao Yan menjilat bibirnya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Melemparkan kasing ke selokan di tepi jalan, dia berlari cepat menuju lokasi rumah lelang primer. Tepat sebelum dia tiba di rumah lelang, Xiao Yan sekali lagi mengenakan mantel hitam di sudut tersembunyi sebelum mengambil waktu untuk perlahan-lahan mendekati rumah lelang. Semua staf di primer Auction House sudah akrab dengan penyamaran Xiao Yan, jadi ketika mereka melihat sosok mengenakan mantel hitam perlahan-lahan maju dari jauh, salah satu dari mereka dengan cepat masuk ke rumah lelang untuk memberitahu Ya Fei dan Guni. Mendengar pengumuman bawahan mereka, Ya Fei dan Guni secara bersamaan meninggalkan pekerjaan mereka saat ini untuk muncul di pintu rumah lelang dan semuanya tersenyum ketika mereka membawa Xiao Yan ke ruang tamu. Saya telah melakukan kunjungan kali ini untuk meminta bantuan Anda untuk mendapatkan kuali berkualitas. Suara tua itu terdengar dari bawah gaun hitam. Kemudian, dengan kedua tangan, dia membawa cangkir teh ke mulutnya untuk menyesap. Sadar akan status pihak lain, Ya Fei sama sekali tidak terkejut dengan permintaannya. Tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dia memberi isyarat untuk memanggil seorang gadis yang melayani. Ya Fei dengan lembut memberi gadis itu beberapa instruksi sebelum melambaikan tangannya untuk mengirim gadis itu pergi. Haha, Tuan, Anda datang pada saat yang tepat, baru pagi ini rumah lelang menerima kuali obat yang disempurnakan dengan api yang berapi-api. Kuali ini ditempa oleh pandai besi yang terkenal dari Kekaisaran Jiama, Master Heir. Tidak hanya memperkuat api Doki, itu juga terbuat dari beberapa logam langka yang membantu meningkatkan peluang keberhasilan penyulingan obat. Saat ini, jenis kuali obat ini sangat dipuji oleh alkemis Kekaisaran Jiama. Ya Fei menjelaskan saat dia tersenyum, matanya bergerak dengan bingung. Suara tua itu membawa nada yang sedikit senang. Sedikit ragu-ragu sebelum bertanya lagi, juga persiapkan untuk saya sebuah cincin penyimpanan tingkat rendah dengan 500 batang rumput gumpalan darah, 600 bunga tumbuh tulang, 500 bunga popi dan 500 buah liar. Mendengar permintaan ini, kelopak mata Guni sedikit melonjak. Bahkan cincin penyimpan kelas terendah harganya sekitar 70 hingga 80 ribu. Meskipun bahan obat yang terakhir tidak terlalu langka, jumlah besar yang diperlukan berarti perlu persiapan tidak kurang dari 100 ribu emas. Terakhir, jika kuali medis yang disebutkan oleh Ya Fei dilelang, harganya bisa mencapai sekitar 150 ribu. Jika semua ini bertambah, tanpa 300 ribu emas akan sulit untuk dikelola. Ya Fei juga terpana dengan permintaan itu. Rumah lelang itu bukan miliknya sendiri dan dengan demikian ia harus melaporkan sebagian besar keuntungan dan transaksi ke markas. Menggunakan dana senilai 300 ribu secara pribadi bukanlah hal yang mustahil, tetapi pasti akan ditemukan oleh atasannya. Dengan ringan menggigit bibir merahnya dan mengambil sedikit waktu untuk menimbang manfaat yang bisa dibawa oleh seorang alkemis tingkat keempat, Ya Fei tersenyum mudah ketika dia berkata, Pak Tua, semuanya akan disiapkan dalam 1 jam. Haha, bagus untuk pertama kalinya di depan Ya Fei, nada bicara Yao Lao yang biasanya tidak antusias digantikan oleh tawa yang gembira. Sebuah tangan yang adil muncul dari bawah gaun hitam untuk mengeluarkan kartu giok biru dan meletakkannya di atas meja. Yao Lao tersenyum dan berkata, saya tidak yakin apakah uang ini cukup untuk pembelian, tapi Anda bisa menambahkan 1 set bahan pil pengumpul ki lagi. Mendengar apa yang dikatakan, corak Guni berubah samar. 1 set materi untuk pil pengumpul ki. Bukankah itu akan menjadi 50 ribu emas lagi? Bibir merah sedikit terbuka, Ya Fei juga sedikit marah. Meskipun pihak lain adalah alkemis tingkat keempat, ini terlalu banyak. Meskipun dia marah, Ya Fei menyimpan perasaan ini di dalam hatinya, tidak membiarkan sedikit pun terlihat di wajahnya yang cantik dengan mengenakan ekspresi tersenyum penuh. Berpikir untuk dirinya sendiri sejenak, dia tertawa getir di hatinya. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa kadang-kadang pengorbanan harus dilakukan untuk kebaikan. Yang lebih besar, dia tidak punya pilihan selain mendesah dan mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Haha, sepertinya kalian berdua salah paham. Set materi ini bukan untuk diri saya sendiri, saya hanya berpikir untuk membantu dengan membuat pil pengumpul ki untuk Anda. Membiarkan kalian berdua membayar biaya materi tidak terlalu berlebihan kan? Suara tua itu tertawa dengan dingin,
Wajah yang sedikit linglung namun tetap cantik segera berubah dipenuhi dengan sukacita, kecerdasan Ya Fei untuk sementara berserakan oleh kejutan yang tiba-tiba, namun menyenangkan. Beberapa saat kemudian, Ya Fei akhirnya berhasil menekan wajahnya yang memerah dan tenang, membuat kontak mata dengan Guni yang juga gembira. Dia dengan agak gugup menjawab dengan suara lembut, "Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, Tuan."